Martin Paes menggantung, Sintayong panggil Cyrus Margono di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, khawatir Martin Paes masih jadi bidikan timnas Belanda. Sebab, pemain FC Dallas itu tak kunjung membela timnas Indonesia. Paes telah selesai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia mengambil sumpah sebagai WNI pada 30 April 2024. Namun, proses untuk membela timnas Indonesia belum selesai. Paes harus menjalani perpindahan federasi terlebih dahulu dari KNVB ke PSSI. Masalah kemudian muncul hingga dibawa ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hingga kini, kasus tersebut tak ada kelanjutan atau penyelesaiannya. Hal itu membuat ex-anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, khawatir. Ia menduga Paes masih menjadi bidikan KNVB untuk membela timnas Belanda. Paspornya sudah dapat, kewarganegaraannya sudah dapat, ini Martin Paes. Nah, Martin Paes ini saya agak curiga. Dia kan terpilih kalau di MLS ini kan ada namanya All-Star Game. Nah, Martin Paes kan terpilih. Artinya kan kalau dia terpilih levelnya diakui. Nah ini saya curiga, timnas Belanda ini jangan-jangan ingin kembali mengambil Martin Paes, imbuh mantan wartawan olahraga itu. Mengingat Paes agak sulit dipanggil jika belum kelar masalah di CAS hingga September 2024, maka Cyrus Margono bisa jadi opsi. Kiper berusia 22 tahun itu sudah memilih menjadi WNI pada 21 Maret 2024. Berbeda dengan Paes, pemain kelahiran Amerika Serikat, AS, itu memegang 2 paspor hingga berusia 21 tahun. Ia kemudian memilih Indonesia sebagai kewarganegaraan sehingga tak perlu menjalani proses naturalisasi. Sayangnya, Cyrus belum masuk pertimbangan Sintayong dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia tentu bisa menjadi opsi bagus untuk persaingan di bawah Nistar Gawang. Patut dinanti apakah Shin berubah pikiran dan memanggil Cyrus. Sebab, pemain berpostur 191 cm itu cukup bisa diandalkan sebagai kiper timnas Indonesia. Selain itu kabar menunjukkan datang dari timnas Indonesia bakal kedatangan striker House Goal dari Belanda, ngaku sudah dihubungi oleh PSSI. Tak lama lagi timnas Indonesia bisa bernapas lega lantaran striker House Goal asal Belanda ini mengaku kalau dirinya telah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Maka dari itu, timnas Indonesia kemungkinan besar akan memprioritaskan untuk berburu pemain depan sebagai persiapan jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Sintayong hanya membawa Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Dimas Drajat, dan Malik Rizaldi untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Dari nama-nama tersebut, hanya Dimas Drajat saja yang berposisi sebagai striker murni, sementara pemain lain cenderung bermain melebar. Meski demikian, performa Dimas Drajat dalam beberapa laga terakhir dirasa masih belum memuaskan bagi ST sehingga dia masih ingin mencari striker baru. Salah satu pemain depan yang sering dihubungkan dengan timnas Indonesia ialah Ula Romeni, striker berdarah Medan yang kini merumput di Liga Belanda. Kabar tersebut bahkan disambut positif oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji yang mengatakan jika pihaknya akan terus mengupayakan Ula Romeni bisa gabung timnas Indonesia. Saat ini, Ula Romeni memperkuat klub Liga Belanda FC Utrecht. Terbaru, ia sukses mencetak 1 gol dan 1 assist di laga pramusim klubnya. Menanggapi rumor ketertarikan timnas Indonesia itu, Ula Romeni mengaku bangga dan senang karena para supporter juga sering mengirim pesan kepadanya. Itu absurd. Saya menerima pesan, Instagram, setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Jadi, ini merupakan kesempatan yang luar biasa, ujar Ula. Ula Romeni menambahkan kalau ia melihat potensi besar timnas Indonesia di masa mendatang karena memadukan pemain lokal dan keturunan. Tentu saja ada potensi untuk timnas Indonesia. Mereka ingin menciptakan sesuatu bersama dengan menggabungkan pemain lokal dan keturunan, ucapnya.
Striker FC Utrecht tersebut bahkan secara terbuka mengatakan kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menghubunginya beberapa waktu silam. Saya juga sudah bicara dengan Ketua PSSI. Ini suatu kehormatan karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, tutur Ula Romeni. Jika Ula Romeni jadi dinaturalisasi timnas Indonesia, ia diharapkan bisa menjadi bagian dari skuad Shin Taeyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang.